Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, suaranya jelas, suaranya kurang ya? Volumenya kurang kencang atau bagaimana nih ya? Ini udah ada dua mic-nya nih ha. Kurang mic-nya kayaknya, satu lagi biar tiga ya, harus kencang. Atau volumenya perlu dikencengin? Udah. Bismillah, tes. Harus dirapatkan ya. Baik. Nah, baik jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita tidak lupa memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kesempatan. Kita masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa beramal, memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bekal terbaik tentunya yang bisa kita pakai, kita andalkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah amal menuntut ilmu, berzikir. Yang mana kita di sini di rumah Allah Subhanahu wa taala membahas syariat Allah, ini bagian daripada zikir. Bagian daripada zikir. Karena tentunya zikir seperti yang sudah sering kita katakan, tidak hanya sekadar subhanallah. Ketika kita berkumpul membahas syariat Allah, itu bagian daripada zikir. Dalilnya adalah surah Al-Jumu'ah, yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita hadir salat Jumat, hadir mendengarkan khutbah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah dipanggil kalian untuk salat Jumat, yakni azan, maka bersegeralah menuju zikrullah. Yakni maksudnya adalah mendengarkan khutbah. Maka mendengarkan khutbah bagian daripada zikrullah ta'ala. Maka tentunya ini adalah ibadah yang sangat agung sekali. Kita berkumpul di sini membahas syariat Allah, yang semoga kita semua terhitung orang-orang yang berkumpul dan berkumpul untuk zikir, yang mana Allah akan membangga-banggakan kita di sisi para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semua kita tentunya berharap bisa minum dari telaga beliau dan bisa berkumpul bersama beliau di surga yang tertinggi, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, insyaallah kita lanjutkan membaca kitab Ushulul Iman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mana kita sudah hampir menyelesaikan kitab ini ya. Sekarang kita masih dalam pembahasan at-tahrid ala talabil ilmi wa kaifiyatit talab. Ini tentunya bab yang terakhir kedua. Nah, setelah ini sisa satu bab lagi. Setelah kita menyelesaikan bab ini, insyaallah sisa satu bab lagi kita akan menyelesaikan kitab Ushulul Iman. Setelah berapa tahun kita bahas ini? Nah, ada 2 tahun ya kurang lebih ya. Nah, setelah Corona ya kalau nggak salah ya. Nah, kurang lebih tahun 2022, 23, 22. Nah,
maka tentunya nikmat yang sangat agung sekali kita bisa menyelesaikan kitab. Kajian yang terbaik tentunya adalah dengan membahas kitab mulai dari awal sampai akhir. Karena tentunya kalau tematik itu bisa kita tidak pernah membahas satu detail-detail daripada ilmu. Kalau tematik tentunya kita membahas umpamanya tentang istiqamah, kita bahas tentang qanaah. Tapi detail-detail tentang syariat Allah tentunya bisa kita lewatkan. Kalau kita bahas satu kitab penuh seperti Usulul Iman ini, alhamdulillah kita sudah membahas dari awal bagaimana cara atau beriman yang benar kepada Allah, dasar keimanan kepada Allah dengan beriman tentang asma Allah al-husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, tentang takdir, tentang apalagi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Dan sampai kita sekarang di bab tentang anjuran menuntut ilmu dan cara menuntut ilmu bagaimana. Sudah kita baca beberapa hadis dalam bab ini di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hadis berikutnya. An Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu marfu'an. Ini lebih kepada cara menuntut ilmu. An Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu marfu'an. Marfu', apa arti marfu'? Marfu' artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca kitab ada istilah hadis marfu'. Apa arti hadis marfu'? Hadisnya memang dari Nabi. Ada istilah hadis mauquf, itu tidaklah sampai kepada Nabi, tapi hanya kepada sahabat Nabi. Ucapan sahabat Nabi, nah, itu diistilahkan oleh para ulama mauquf. Kalau marfu', nah ini sahabat Nabi menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Tha'labah Al-Khushani mengatakan marfu', ya, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha farada faraid fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhathu anha. Haditsun hasan rawahu ad-Daruqutni wa ghairuh. Bahwasanya Abu Tha'labah Al-Khushani mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian sia-siakan. Dan Allah telah memberi batasan-batasan, jangan kalian langgar. Dan Allah telah mengharamkan beberapa perkara, jangan kalian lakukan. Wasakata an asya, dan Allah telah diam terhadap beberapa perkara. Rahmatan lakum, itu adalah sebagai kasih sayang untuk kalian. Ghaira nisyan, bukan karena lupa. Fala tabahathu anha, maka jangan cari-cari itu. Nah, ini lebih kepada cara menuntut ilmu. Yang mana menuntut ilmu caranya adalah dengan mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini lebih menekankan Allah telah membuat yang fardu, kewajiban. Dari mana kita ketahui yang fardu, yang wajib? Dari Al-Qur'an dan hadis. Allah telah memberi batasan-batasan. Jelas dalam Al-Quran, batasan solat berapa kali? Nah, 5 kali. Ada dalam Al-Quran disebutkan solat 5 kali sehari semalam? Nah, kalau solat tidak ada.
Nah, batasan atau rincian tentang sholat itu ada di hadis. Makanya tentunya kita tidak bisa berlepas dari hadis. Ada orang yang mengatakan cukuplah Al-Quran bagi kita. Kalau hadis belum tentu itu sahih. Sudah ribuan tahun jarak kita dengan Nabi SAW, tidak bisa kita pastikan kalau hadis itu benar dari Nabi atau tidak, kata mereka. Ya, itu adalah orang-orang yang malas mencari tahu. Kalau kita cari tahu apakah hadis ini benar disampaikan oleh Nabi, bisa kita pastikan sekarang. Yani dengan melihat jalurnya. Imam Bukhari terkenal tentunya, kitabnya masyhur, mutawatir. Sampai sekarang masih ada kitab beliau. Nah, kitab beliau ini sudah dipastikan benar bahwasanya Imam Bukhari menulis kitab ini. Kemudian yang menjadi masalah, apakah Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari orang yang thiqah atau tidak? Bisa kita lihat, karena setiap hadis yang beliau sampaikan, beliau sebutkan dapat dari mana hadis ini. Dari Syekh Fulan. Syekh Fulan dapat dari mana? Dari Fulan-Fulan. Bisa kita teliti riwayat hidupnya, biografi masing-masing, dan bisa kita pastikan hadis ini tidak mungkin salah, tidak mungkin berdusta perawinya, karena yang meriwayatkannya adalah orang-orang terpercaya, yang saleh, yang kuat hafalannya dan seterusnya. Nah, jadi kita mengetahui yang wajib adalah dengan mempelajari Al-Quran dan hadis. Begitu juga batasan-batasan syariat. Kemudian wa harrama asya, begitu juga hal-hal yang haram. Kita tahu dari Al-Quran dan hadis. Wa sakata an asya. Nah, yang menjadi poin penting di sini, Allah diam dari beberapa perkara. Artinya kita terkadang menjumpai ada masalah yang tidak ada disebutkan dalam hadis. Ya, umpamanya tentang rumah, harus bagaimana rumah kita. Tentang umpamanya harus berapa jumlah makanan pokok kita, harus berapa jumlah anak kita dan sebagainya. Tidak ada rinciannya. Maka hal-hal yang tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis tidak perlu kita cari-cari. Maka di sini penulis lebih menekankan cara menuntut ilmu itu adalah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari hadis Nabi. Itu inti ilmu. Inti ilmu adalah Al-Quran dan hadis. Makanya kalau dulu para ulama zaman salafus saleh, tentunya generasi-generasi terbaik dan orang yang dekat dengan mereka, zaman imam-imam yang empat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan setelah mereka juga tidak boleh mempelajari fikih kecuali sudah hafal Al-Quran dan hafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafal hadis Nabi sekian ratus ribu. Atau kalau di zaman Imam Malik yang menjadi patokan kitab Al-Muwatta Imam Malik, tidak boleh hadir di majlis fikih kecuali hafal Al-Quran kemudian hafal hadis. Makanya pertanyaan pertama ketika datang ke majelis ulama, udah hafal Quran? Sudah. Nah, dites dulu, baru belajar hadis. Setelah belajar hadis baru belajar fikih. Karena kalau tidak seperti itu banyak kesalahpahaman. Kalau lebih mengutamakan fikih, maka banyak yang fanatik. Inilah tentunya kita lihat di zaman sekarang, yang orang-orang langsung belajar fikih dan tidak ada penekanan mengikuti Al-Quran dan hadis. Jadi timbul rasa fanatik.
mazhab Syafi'i mengatakan begini, sudah tidak boleh kita beralih ke mazhab yang lain. Padahal Imam Syafi'i, Imam Ahmad semuanya menekankan kalau ada hadis yang sahih bertentangan dengan mazhabku, buang jauh-jauh mazhabku. Itu ulama mazhab semuanya sepakat mengatakan hal tersebut. Maka cara menuntut ilmu tentunya adalah dengan memulai membahas Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Baru kemudian tentunya membahas yang lain. Itu aslinya. Para salafus saleh mereka belajar seperti itu. Makanya banyak para ulama ditanya tentang cara menuntut ilmu. Semuanya rata-rata mengatakan ketika ditanya kitab apa yang kamu anjurkan wahai syekh untuk saya pelajari pertama kali, saya ingin menjadi seorang talibul ilmi, maka mereka mengatakan Al-Quran. Menuntut ilmu ini bukanlah perkara yang baru. Salafus saleh mereka juga menuntut ilmu. Bagaimana cara mereka? Kitab apa yang mereka pelajari pertama? Tiada lain adalah Al-Quran. Selesai Al-Quran dulu, barulah mereka belajar hadis dan seterusnya. Nah, ini kalau ingin menjadi seorang ulama. Makanya kalau di Indonesia tentunya susah kita terapkan sistem seperti ini ya. Nah, kalau harus hafal Quran kemudian hafal hadis dulu baru belajar fikih, enggak belajar jadinya nanti malah. Nah, jadi makanya di Indonesia ya rata-rata bukan ulama ya, tapi ya talibul ilmi, masih berkutat seputar talibul ilmi, penuntut ilmu. Atau tidak dikatakan talibul ilmi, dikatakan musaqqaf. Apa itu musaqqaf? Yang punya wawasan Islam. Ya tahulah beberapa tentang Islam, tahu beberapa tentang syariat. Tapi kalau dikatakan seorang talibul ilmi, minimal hafal Al-Quran. Itu kata para ulama. Nah, saya dengar dari Syekh Sa'id Al-Kamali, beliau mengatakan juga la yandammu ahadun ila qafilati tullabil ilmi illa ba'da an hafizal Quran. Tidaklah seseorang bergabung masuk ke kafilah para penuntut ilmu kecuali kalau dia sudah selesai menghafal Al-Quran. Barulah dia disebut sebagai talibul ilmi. Karena tentunya semua syariat intinya di dalam Al-Quran. Baru kemudian hadis-hadis Nabi SAW. Nah, ini yang ditekankan oleh penulis di sini. Maka hukum-hukum yang tidak disebutkan oleh Al-Quran dan hadis tidak perlu kita menyibukkan diri untuk mencari-carinya. Ya kalau memang sudah terjadi, apalagi masalah zaman sekarang, kalau memang perlu ya sudah kita tanya kepada ahlul ilmu ketika kita butuh. Nah, jadi intinya di sini kita ditekankan menuntut ilmu itu mengetahui apa yang sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis. Itu yang kita dahulukan. Jangan kita mencari-cari masalah yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Kalau memang sudah terjadi barulah kita cari tahu. Tapi kalau memang kita ingin menuntut ilmu, baca hadis dan pelajari tentunya makna Al-Quran. Nah, hadis Hasan rawahu Daruqutni wa ghairuhu. Yang semakna dengannya fi sahihain riwayat Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku larang kalian jauhi, yang aku suruh lakukan semampu kalian. Orang-orang sebelum kalian celaka karena banyak bertanya
wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka berbeda pendapat dengan nabi-nabi mereka, tidak ikut pendapat nabi-nabi mereka. Itu umat sebelum kita, umat Nabi Musa yang tentunya sangat berani membantah Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa menyuruh untuk sabar. Justru mereka mengatakan udzibna qabla an ta'tiyana wa ba'da ma ji'tana. Mereka mengatakan, wahai Musa, sebelum kamu datang kami disiksa, kamu datang kami tetap disiksa juga. Artinya enggak ada gunanya berarti kamu ini. Nah, itu tentunya umat Nabi Musa Bani Israel, orang-orang yang tidak punya adab kepada Rasul mereka. Dan mereka banyak bertanya. Contohnya apa? Ketika Allah memerintahkan idbahu baqarah, sembelihlah sapi. Ketika mereka tentunya mengadukan satu masalah kepada Nabi Musa tentang orang yang mati, terbunuh dan terletak di antara dua kabilah, di perbatasan dua kabilah. Maka mereka tidak tahu siapa pembunuhnya. Mereka menanyakannya kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa minta pendapat atau istikharah, minta wahyu, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan sembelih sapi. Apa yang mereka katakan? Mahi, sapi yang bagaimana? Sapi banyak. Kemudian akhirnya dirincikan, la faridun anha, la farid wala bikrun awanun baina dzalik. Tidak yang tua, tidak yang terlalu muda, awanum baina dzalik, antara tua antara muda. Ya harusnya kalau mereka sudah disuruh seperti itu langsung dilaksanakan, tapi masih bertanya lagi, ma launuha, apa warnanya? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberatkan lagi, safra faqi'un launuha, harus warna yang kuning. Kemudian mereka bertanya lagi, warna yang kuning. Terus kalau sudah kami dapatkan banyak, kalau nanti kami jumpa, apa ada lagi syaratnya? Harus yang bagaimana lagi? Innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. La dalulun tuthirul ardh wa la taskil harth musallamatul la syiyata fiha. Kemudian Allah sebutkan lagi, kalau begitu cari la dalulun tuthirul ardh, bukan sapi yang pernah membajak atau yang dipakai untuk mengairi perkebunan, musallamah yang tidak ada cacatnya sama sekali. Semakin mereka bertanya, semakin sulit untuk didapatkan. Maka itulah yang menyebabkan mereka celaka, karena sulit untuk mendapatkannya. Maka ketika Nabi menyuruh, ketika kita mengetahui hadis Nabi SAW, jangan kita banyak permasalahkan. Apalagi Allah sudah melarangnya dalam Al-Quran. Yang banyak dipermasalahkan orang zaman sekarang, larangan riba. Zaman sekarang tentunya menganggap bahwasanya bisa mendapatkan pinjaman dari bank adalah sebuah hadiah. Maka banyak orang minjam dari bank, padahal itu adalah riba. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah melarangnya. Kemudian ketika kita jelaskan
tentang riba. Mereka beralasan, ya apa bedanya kita dengan arisan? Apa bedanya kita dengan jual beli? Maka tentunya semua ini adalah bentuk tidak menerima perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Pernah waktu itu saya juga ketika menyampaikan di salah satu masjid khutbah Jumat, salah satu pasar Pekanbaru di Pasar Kodim, saya bahas tentang riba. Selesai keluar dari masjid, ada yang nyeletuk dengan suara yang keras, Ustadz, kalau zaman sekarang kita tidak bertransaksi riba, tidak minjam dari bank, bagaimana usaha kita berkembang? Bagaimana kita bisa membeli kendaraan? Motor ini semuanya ini adalah dari riba, katanya. Maka saya katakan tentunya kalau kita mau mencari, banyak sekarang kredit-kredit syar'i yang tidak mengandung riba. Saya hanya menyampaikan itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak terima. Itu juga di salah satu pengajian di masjid tentang, saya jelaskan tentang KPR, yakni kredit rumah, yang tentunya mereka menganggap itu adalah sebuah kemudahan, tapi padahal itu adalah bentuk riba juga, walaupun hanya persenannya sedikit, tambahannya sedikit, tetap itu adalah riba. Maka kita tidak boleh mempertanyakannya, kenapa dilarang ini? Yang kita katakan adalah sami'na wa ata'na. Maka di zaman sekarang tentunya semakin besar cobaan bagi kita yang berpegang teguh dengan syariat. Bisa jadi inilah zaman yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum zaman al-qabid ala dini kal-qabid ala al-jamar. Yang berpegang teguh dengan agamanya seperti menggenggam bara api, yang pahalanya tentunya sangat besar bagi orang yang sanggup tidak tergoda dengan godaan-godaan duniawi, pinjaman-pinjaman yang sangat dimudahkan, yang semua itu tentunya bentuknya adalah riba. Karena ketika kita mengembalikannya lebih dari yang kita pinjam. Ada yang berkilah, kan ridho Ustaz, saya rela kok, saya enggak mempermasalahkannya. Kalau ridho kan boleh, kata Ustaz Fulan. Nah, dengan menyebutkan Ustaz yang kondang, yang dai-dai yang terkenal lah di televisi-televisi. Pernah saya nasihati salah satu kawan, dia kerja di koperasi simpan pinjam. Nah, sekarang istilahnya bagus koperasi, padahal tentunya adalah riba. Nah, koperasi simpan pinjam artinya orang minjam, minjam uang, nanti dikembalikan pasti berlebih. Kenapa antum laksanakan, nggak takut azab Allah? Ya berdalih, Ustadz Fulan mengatakan boleh kok kalau memang ridho. Nah, bahaya. Tentu yang disebut bukan Ustadz yang sunnah, Ustadz yang sering berseliweran di televisi-televisi lah, dengan alasan kalau ridho boleh. Ya kalau begitu berarti orang yang berzina kalau ridho boleh juga dong kalau gitu. Alhamdulillah min dzalik. Ini bahaya tentunya. Jadi kalau sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita mempertanyakan kenapa lagi. Apalagi itu tentunya termaktub dalam Al-Qur'an, yang semua kita meyakini apa yang termaktub dalam Al-Quran 100% benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu 'abdan sami'a maqalati fahafizaha wa wa'aha wa addaha فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يقل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين،
wa luzumu jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum. Rawahu Syafi'i wal Baihaqi fil Madkhal wa rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Darimi an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah menyinari muka seorang hamba yang ia dengar ucapanku, kemudian ia hafal, ia sampaikan, ia hafal dan ia sampaikan seperti yang ia dengar. Bisa jadi seorang yang menghafal satu pemahaman tapi dia tidak paham apa yang dia hafal, maka bisa jadi yang menyampaikan, dia menyampaikan kepada orang yang lebih paham tentang apa yang ia sampaikan. Nah, ini artinya menuntut ilmu, kita tekankan lagi, adalah dengan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi memuji orang yang mendengar hadis dan menyampaikannya seperti ia dengar. Ini tentunya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dianjurkan menghafal hadis dan menyampaikannya sesuai yang ia dengar, baik ia pahami dengan baik atau tidak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti itu semoga Allah sinari wajahnya. Semoga Allah sinari wajahnya. Maka dari sini tentunya kita ambil kesimpulan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah dengan mendengarkan hadis, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i pernah beliau bersyair, al-ilmu ma fihi haddatsana wa ma siwa dzalika wasawisus syayatin. Ilmu itu yang ada tertulis di situ haddatsana, menceritakan kepada kami fulan bin fulan, yakni hadis. Wa ma siwa dzalik, selain itu waswas setan. Enggak ada jaminan itu benar dari Allah dan Rasulnya. Hanya hadis yang benar-benar dijamin itu adalah ilmu yang bermanfaat. Selain itu wasawisus syayatin, waswas setan, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi dari hadis ini kita pahami Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang menghafal hadis dan menyampaikannya. Maka ini kita ambil kesimpulan dari apa yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini adalah bagaimana cara menuntut ilmu. Cara menuntut ilmu adalah dengan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dikatakan Imam Ahmad melakukan perjalanan keliling dunia 2 kali dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu apa yang dimaksud di sini? Ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, siapa, Ibnu Umar atau siapa, lupa siapa sahabatnya, datang ke Syam, mendatangi Abu Darda kalau tidak salah, karena mendengar ada satu hadis disampaikan oleh Abu Darda yang beliau tidak mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin pastikan apakah benar Abu Darda mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hanya isu-isu saja yang ia dengar. Maka beliau datang ke Syam dan Abu Darda menyambutnya dengan sangat gembira tentunya. Apa yang menjadikan engkau datang ke sini, wahai sahabatku? Maka beliau mengatakan, haditsun balaghani annaka haddatsahu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani aku ingin memastikan satu hadis yang saya dengar engkau mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Darda mengatakan, ya, aku mendengarnya begini dan begini. Nah, artinya ilmu yang mereka maksud di sini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah cara kita menuntut ilmu. Maka itulah yang ditekankan oleh penulis di sini. Kalau kita ingin menuntut ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, mulai dengan Al-Qur'an dan hadis. Baru kemudian mempelajari fikih. Ada jamaah
waktu itu menentangi ana, minta untuk menjumpai salah satu keluarganya, yang mana keluarganya ini ponakannya telah terkena was-was tentang najisnya anjing, yang mana ia dengar pembahasan fikih najis itu ada dua, najis hukmi dan najis aini. Najis hukmi adalah tidak kelihatan najisnya tapi dihukumi najis. Najis aini kelihatan najisnya, ya jelas itu bernajis. Nah, yang menjadi masalah kemudian dia merasa ketika ada anjing yang menjulurkan lidahnya, kemudian ia lewat dengan motornya anjing tersebut di mobil, ia pun was-was, jangan-jangan tadi air liurnya terkena pakaianku. Walaupun tidak kelihatan, karena bisa jadi ini sudah masuk najis hukmi katanya. Akhirnya apa? Sampai di rumah dia copot semua bajunya. Iya sama. Tapi yang jadi masalah, begitulah setan menjadikan dia kesulitan. Dia kemudian berpikir, kemudian kalau terkena baju berarti terkena badanku dong. Kalau terkena badanku kemudian itu jangan-jangan najisnya sudah ke seluruh badanku, kemudian telapak kakiku juga setiap aku melangkah itu semua najis, hingga akhirnya dia merasa setiap ia melangkah di rumah itu harus dibersihkan semuanya. Kemudian hingga akhirnya sangat menyedihkan, dia sampai merasa semua yang di rumahnya itu adalah najis. Saya datang, waktu itu sudah sebulan katanya dia enggak sholat. Kenapa? Karena merasa dia tidak pernah suci dari najis. Setelah walaupun dia sudah membersihkan tubuhnya, mensama, ia merasa rumahnya udah terkena najis lagi. Ketika dia melangkah udah terkena najis lagi, dia harus bersihkan lagi. Ya Allah, itu karena mempelajari fikih, tidak mempelajari hadis Nabi SAW. Kalau dimulai dengan hadis Nabi, maka akan kita jumpai di zaman Nabi SAW anjing-anjing masuk ke masjid Nabi itu terkadang kencing tidak ada yang membasuhnya. Artinya najis itu bisa jadi kalau sudah kering itu tidak dianggap lagi sebagai najis. Itu tentunya pendapat yang sahih di antara pendapat para ulama. Artinya kalau kita lebih mengedepankan hadis, kita akan lihat bahwasanya bagaimana Nabi SAW tidak pernah mengajarkan seketat ini dalam masalah najis. Nabi SAW selalu mengajarkan kemudahan. Bagaimana di masjid Nabi SAW, kata para sahabat, hadis riwayat Bukhari, sering anjing masuk. Kalau memang bekas daripada anjing tersebut harus dibasuh, harus benar-benar disama, tentu masjid Nabi akan dibasahi semuanya. Tapi ternyata tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW seperti itu. Artinya kalau kita lebih mengedepankan fikih dibandingkan hadis Nabi, kita akan kesulitan dalam memahami syariat Allah. Bahkan kita akan merasa syariat ini begitu sulit. Gara-gara mempelajari fikih tidak mempelajari hadis, maka dia pun sholat susah. Karena dalam fikih disebutkan kadang niat itu harus sesuai dengan lafaz dan hati, harus serentak apa yang kita lafazkan, mulai dari Allahu Akbar harus sesuai, harus terlintas dalam benak kita niat kita, mulai dari kita mengatakan Allah sampai selesai Akbar, harus selesai usolli fardul maghrib ala sarokaatin lillahi ta'ala umpamanya. Nah, kalau dalam fikih ya memang ada penjelasan seperti itu. Tapi kalau kita mengedepankan hadis, apakah pernah Nabi mengajarkannya? Apakah pernah Nabi SAW menyampaikan ketika sebelum beliau sholat, kalian semua harus berniat, berlapaskan niat, aku sholatnya begini-begini. Terkadang Nabi sholat 2 rakaat, yakni mengqasar, beliau
tidak mengumumkannya kepada para sahabat. Artinya masalah niat adalah letaknya di hati. Nah, intinya adalah ketika kita menuntut ilmu tidak sesuai dengan metode para salaf, mengawali dengan Al-Quran dan hadis, maka bisa jadi kita akan kebingungan sendiri. Kita akan sangat kesulitan. Walaupun tentunya kita tidak bermaksud untuk jangan sampai tidak mempelajari fikih, ya kita pelajari fikih, tapi lebih mengedepankan Al-Quran dan hadis. Jam berapa masuk sholat isya? Oh, 4 menit, 2 menit lagi. Toy. Nah, kemudian lanjutan hadis ini tadi, thalathun la yaghillu alaihinna qalbu muslim, ikhlasul amali lillah, wan nasihatu lil muslimin, waluzumu jama'atihim. Ada 3 perkara yang jangan sampai hati seorang muslim susah untuk melakukannya. Ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal kepada Allah. Wan nasihatu lil muslimin, menasihati kaum muslimin. Waluzumu jama'atihim, dan senantiasa berada bersama mereka kaum muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum, karena doa kaum muslimin itu mencakup semuanya orang-orang yang di belakang mereka. Nah, ini tentunya lanjutan hadis yang tidak berkaitan dengan bab yang kita bahas, yang mana Nabi SAW dalam hadis ini selain menganjurkan untuk menyampaikan hadis, beliau juga mengatakan hati seorang muslim harus benar-benar ikhlas dalam beramal kepada Allah, dan jangan segan untuk menasihati kaum muslimin. Karena kelebihan umat ini adalah mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu kelebihan kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Katalah kalian khairu ummah, sebaik-baik umat. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian menyuruh yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, melarang kemungkaran. Umat-umat sebelum kita kebanyakan hanya memikirkan diri masing-masing, cuek dengan kawannya yang bermaksiat. Bahkan kita tahu dalam surah Al-A'raf ada kisah orang-orang yang dekat dengan lautan, ashabul qaryah hadiratal bahr, yang mana mereka dilarang bekerja di hari Sabtu. Kemudian ada yang bekerja di malam Sabtu, dilarang sama orang, justru yang dilarang orang yang melarang. Nah, itu yang mereka permasalahkan. Baik, nanti insyaallah kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Baik, jadi kita katakan lanjutan hadis tadi, hati kita haruslah lapang, mudah untuk menasihati kaum muslimin. Ketika kita dinasihati, kita berhati lapang. Begitu juga ketika kita melihat kemungkaran, kita dianjurkan untuk menasihatinya, karena itu adalah kelebihan umat Islam. Kita katakan salah satu contoh umat sebelum kita, orang yang melanggar larangan hari Sabtu. Kalau umat sebelum kita ada 1 hari dalam sepekan tidak boleh bekerja sama sekali, hanya boleh beribadah saja, harus libur. Hari apa itu? Hari Sabtu. Makanya Sabtu kalau dalam bahasa Arab as-sabat artinya yakni libur. Nah, kalau kita hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita bekerja, kecuali kalau sudah azan Jumat maka tidak boleh lagi bekerja sampai selesai salat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, kata Allah Subhanahu wa taala.
Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai salat, boleh. Silahkan pergi menyebar di muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu masih banyak kaum muslimin yang katanya dia Islam, dia hamba Allah, tapi untuk berhenti bekerja di hari Jumat pun sangat sulit untuk ia lakukan. Padahal ini adalah rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak dilarang bekerja hari Jumat kecuali kalau sudah azan berkumandang sampai selesai sholat. Nah, umat sebelum kita hari Sabtu tidak boleh bekerja sama sekali. Maka disebutkan dalam surah Al-A'raf, Allah mengatakan was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahar. Wahai Muhammad, coba tanya mereka, orang-orang Yahudi, bagaimana kisah penduduk yang dekat dengan lautan, yang mana kalau hari Sabtu ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim, hari Sabtu Allah beri ujian kepada mereka, banyak ikan di lautan. Mereka beribadah hari Sabtu, kemudian ketika mereka melihat di pantai banyak ikan. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim, selain hari Sabtu tidak kelihatan ikan. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, itu ujian dari kami karena mereka banyak melakukan dosa, kata Allah. Nah, yang menjadi inti daripada poin pembahasan kita adalah ayat berikutnya, wa idz qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Beberapa orang menasehati orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar dan mengatakan, ngapain kalian urusi mereka yang melanggar aturan Allah? Kalau Allah berkehendak, Allah musnahkan mereka, Allah siksa mereka. Ngapain kalian urus? Nah, jadi justru orang yang melarang itu dilarang oleh orang lain yang tidak melakukan dosa. Mereka tidak senang ada melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka apa yang terjadi? Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis. Ketika mereka sudah benar-benar melupakan peringatan Allah, kami selamatkan orang yang melarang dari berbuat keburukan. Jadi yang diselamatkan Allah ketika terjadi musibah bukan orang soleh. Orang soleh yang tidak peduli dengan sekitarnya itu akan terkena azab juga. Yang selamat dari azab Allah adalah yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya di sini Allah mengatakan anjaynal ladzina yanhauna 'anisu, kami selamatkan orang yang melarang tadi. Bukan disebutkan di sini kami selamatkan orang-orang soleh. Bahkan di riwayat lain ada disebutkan ketika Allah memerintahkan malaikat untuk memusnahkan satu kaum, malaikat mengatakan, ya Allah, di situ ada fulan, seorang yang saleh, yang taat beribadah. Maka Allah mengatakan, dari dialah mulai azabnya, karena dia tidak melarang kemungkaran. Maka tentunya amar ma'ruf nahi munkar sangatlah disuruh dalam syariat kita. Agar kita bisa selamat dari azab Allah, harus ada yang mengingatkan, baik dari mimbar, dari khutbah Jumat, atau yang paling baik tentunya secara langsung ketika kita melihat maksiat, kita tegur. Itu yang terbaik. Minimal bagaimana cara nahi mungkar? Dengan hati. Minimal tentunya dengan mengingkarinya dengan hati kita. Nah, kemudian tadi kisah yang orang yang melanggar larangan hari Sabtu, apa hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala? Falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ketika mereka sudah benar-benar melampaui batas, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kerak-kerak yang hina, monyet-monyet yang hina. Mereka jadi monyet semuanya.
yang melanggar larangan hari Sabtu. Nah, bisa jadi nanti orang-orang yang tidak sholat Jumat, yang sibuk bekerja, itu nanti akan Allah robah mukanya jadi muka khinzir, muka babi. Karena ada hadis, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali nanti ada khasfun wa maskhun. Khasfun itu gerhana, banyak gerhana zaman sekarang itu sudah kita lihat, banyak gerhana. Wa maskhun, yakni dirubah rupanya. Maskhun itu adalah Allah robah rupa seseorang jadi binatang, seperti jadi monyet, jadi babi, seperti yang sebelum umat sebelum kita. Al-qiradata wal khanazir, kata Allah. Sebagian Bani Israel Allah rubah muka mereka, tidak hanya jadi monyet tapi jadi babi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di antara mereka. Maka pentingnya kita melapangkan dada untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, baik kita dinasihati ataupun kita menasihati. Baik. Nah, jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita tentang thalabul ilmi wa kaifiyatut thalab. Masih ada beberapa hadis, insyaallah kita akan lanjutkan membacanya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Baik, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, barakallahu fiik. Jadi pertanyaannya, sebentar lagi kita akan Ramadan insyaallah ya, kemudian Idul Fitri. Masyaallah tidak terasa ini sudah Ramadan lagi. Kemudian pertanyaannya, ketika Idul Fitri zaman sekarang banyak orang yang memberi THR dengan membuat amplop yang tulisannya selamat hari raya Idul Fitri. Nah, apakah ini bagian daripada tasyabbuh karena menyerupai angpau ya, orang Buddha ya? Baik. Adapun hadiah secara umum tentunya ini masyru', disyariatkan untuk memberikan hadiah THR kepada anak-anak untuk menyenangkan hati mereka, ini yang disyariatkan. Tapi apakah ini masuk tasyabbuh? Nah, sepertinya saya nggak bisa menentukannya. Menentukan masalah tasyabbuh ini tentunya perlu fatwa resmi dari para ulama. Karena ini masalah yang umum, masalah yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Mana rasa nggak bisa berfatwa apakah itu tasyabbuh atau tidak. Coba kita tanya asatid, apakah memang sudah ada mereka membahas masalah ini, apakah masuk tasyabbuh atau tidak. Wallahu a'lam. Karena tentunya banyak juga kita lihat sebagian asatid. Ada juga saya pernah berkunjung salah satu rumah asatid di Pekanbaru, ya memang ada juga mereka memberikan kepada anak-anak dengan amplop tulisan selamat hari raya Idul Fitri, walaupun kita katakan itu bukan dalil tentunya. Nah, perbuatan seseorang, walaupun dia seorang ustadz, kiai atau ustadz kabir, itu bukanlah dalil.
Mereka tidaklah maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Tentunya ini menjadikan kita berpikir lebih hati-hati lagi. Nah, perlu kita dalami lagi hukumnya, apakah memang ini masuk bagian daripada tasyabbuh atau tidak. Karena masalah tasyabbuh ini perlu pendalaman, bisa berubah hukumnya juga. Yang dulu tasyabbuh bisa tidak lagi tasyabbuh. Seperti dulu ya pakai pakaian, pakai celana ini dulu dianggap tasyabbuh. Karena dulu ya kaum muslimin, Rasulullah SAW dan para sahabat selalu pakai jubah atau pakai sarung. Maka ketika muncul pertama kali banyak orang pakai celana, awalnya dianggap tasyabbuh. Tapi setelah berlalu zaman, ini bukanlah ciri khas seorang yang kafir, maka sudah berubah hukumnya, tidak lagi tasyabbuh. Sama dengan pakai jas dan sebagainya. Dulu dianggap tasyabbuh, kemudian berubah menjadi tidak lagi, karena bukan lagi menjadi ciri khas. Nah, masalah amplop tadi, apakah itu menjadi ciri khas orang kafir? Menyebutkan selamat hari raya atau selamat hari apa sajalah. Wallahu a'lam, ana belum membahas hukumnya. Enggak berani juga kita sembarangan berfatwa. Nanti akan kita baca hadis-hadis bahayanya menyampaikan tanpa ilmu, tentunya berfatwa tanpa ilmu. Bahkan ada hadis, man afta man qala 'anil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menyampaikan dengan pendapatnya tentang Al-Quran, makna Al-Quran, silahkan dia siapkan tempatnya di neraka, kata Nabi SAW. Bahaya ketika kita menyampaikan satu ilmu tentunya yang belum kita kuasai dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tafadhal. Zikir mau tidur, nah. Jadi ketika kita sebelum tidur kita berzikir, tengah malam kita terbangun. Kemudian terbangun, kita kamar mandi umpamanya, ya, apakah kita dianjurkan berzikir lagi? Ini pernah dijelaskan oleh para ulama, ini insya Allah tidak termasuk lagi, tidak dianjurkan lagi untuk berzikir. Itu sudah cukup zikir yang pertama. Makanya ada juga fatwa ulama ana baca, kalau kita sudah berwudu mau tidur kemudian batal wudu kita, tidak dianjurkan untuk kembali berwudu. Itu sudah terhitung kita berwudu untuk tidur. Jadi insya Allah sudah cukup. Kita berwudu, kemudian kita sudah berzikir, bangun tengah malam, tidak dianjurkan lagi. Yang dianjurkan tentunya kita sholat tahajud, berwudu, sholat tahajud, qiyamul lail, dan udah. Karena Nabi SAW sendiri, beliau terbangun tengah malam dan di akhir subuh itu beliau, yakni menjelang subuh, beliau berbaring istirahat, dan tidak disebutkan beliau membaca sesuatu ketika berbaring tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya ruko. Coba ulangi, Pak. Dikontrak. Maksudnya dia yang ngontrak untuk jual beli motor. Dia punya toko dikontrakkan untuk orang.
Nah, orang yang mengontrak itu dipakai untuk usaha jual beli motor yang riba. Nah, bagaimana dengan yang punya ruko ini? Masya Allah, ini payah-payah juga pertanyaannya. Wallahu a'lam juga ini kayaknya. Nah, jadi kita menyewakan ruko, kemudian ternyata dipakai dengan jual beli riba. Apakah kita harus mengusirnya atau membatalkan akadnya? Wallahu a'lam. Butuh kita pelajari lagi apa yang harus kita lakukan. Ini terjadi nih Pak, ini terjadi ya. Nantilah kita cari jawabannya insyaallah Pak. Apakah harus kita putus kontraknya atau bagaimana? Baik, ada pertanyaan tapi jangan yang sulit-sulit pertanyaannya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sallallahu alaihi nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.